Oh, ngantri banget. Antriannya seramat nih. Cuanki. Nggak kerasa, akhirnya selesai juga liburan kami di Garut. Pagi itu kami bangun dengan suasana yang cukup tenang dan udara yang masih terasa sejuk khas kota Garut. Sebelum bersiap pulang, kami sempatkan dulu untuk menikmati suasana pagi di hotel tempat kami menginap. Dari area depan hotel, pemandangan langit terlihat begitu bagus. Langit cerah, udara masih segar, dan suasana pagi yang tenang bikin kami sejenak lupa kalau hari ini adalah hari terakhir liburan. Dihabisin gak ini? Setelah puas menikmati pemandangan, kami lanjut sarapan dulu nih di hotel. Nah, nih, Papa. Menu sarapannya cukup beragam dan pas buat isi tenaga sebelum memulai perjalanan pulang nanti. Sarapan dulu di hotel. Ada sereal. Menunya ada biasa, nasi goreng, nasi putih, bubur ayam. Lumayan enak nih. Kalau nggak habis buat apa ya? Udah bayar. Tapi ternyata ada si bocil yang masih belum rela liburannya selesai. Dia rupanya masih mau main air lagi nih sebelum pulang. Dan karena memang masih ada waktu dan mumpung suasananya juga masih santai, ya udah deh kita turuti dulu kemauannya. Setelah puas bermain, barulah kami kembali ke kamar untuk beres-beres dan mempersiapkan barang bawaan. Sebetulnya kami belum cukup puas juga sih menikmati suasana kota Garut, tapi memang udah waktunya buat kami pulang ke rumah. Yuk, kita check out. Udah pulang. Sekitar pukul 11 siang kami check out dari hotel dan langsung melanjutkan perjalanan. Cuacanya cukup cerah hari itu. Jadi pemandangan sepanjang jalan pun terlihat jelas dan menyenangkan untuk dinikmati. Ya, El. Bisa, bocil. Udah ya. Pulang. Kita pindah. Baru nongol gunungnya pas kita mau pulang. Rute pulang yang kami pilih masih sama seperti saat berangkat, yakni melewati jalur Nagrek yang sudah sangat terkenal di Jawa Barat. Dulu, kawasan ini dikenal sebagai salah satu titik kemacetan paling parah di Jawa Barat. Bahkan saat musim mudik atau libur panjang, antrian kendaraan bisa mengular sangat panjang karena jalurnya yang menanjak, berkelok, dan harus menampung begitu banyak kendaraan setiap harinya. Karena itulah, pemerintah kemudian membangun jalan lingkar Nagrek untuk membantu mengurai kemacetan yang selama puluhan tahun menjadi ciri khas kawasan ini. Dan salah satu bagian yang paling ikonik dari jalur baru tersebut adalah terowongan yang akan kami lewati sebentar lagi. Meski panjangnya hanya sekitar 200 meteran, terowongan ini cukup unik karena jarang ada jalan nasional non-tol di Jawa Barat yang memiliki terowongan kendaraan seperti ini. Saat kami melintas, suasananya masih terang karena memang masih menjelang siang. Cahaya matahari terlihat memantul di dinding-dinding terowongan, menciptakan pemandangan yang cukup menarik. Mungkin terlihat sederhana, tapi tetap aja ada sensasi berbeda setiap kali melewati jalan yang menembus bukit seperti ini. Nggak lama kemudian, kami keluar dari terowongan dan kembali disambut pemandangan perbukitan hijau khas Nagrek yang selalu enak dipandang. Nah, di tengah perjalanan kok tiba-tiba ngide nih, gimana ya kalau mampir dulu ke Bandung. Tujuannya sih cuma mau muter-muter sebentar ke arah Gedung Sate. Cuma sayang waktu itu Gedung Sate masih diperbaiki, dan akhirnya kami pergi ke salah satu spot kuliner di Bandung. Karena memang perut udah mulai terasa lapar juga sih.
Ya, tujuan kami kali ini adalah Cuati Serayu. Lokasinya di Jalan Serayu Cihapit, Bandung. Dan ternyata tempatnya benar-benar ramai. Begitu sampai, kami langsung disambut antrian yang cukup panjang. Awalnya sempat ragu juga, apakah makanan ini benar-benar seenak itu, sampai orang-orang rela mengantri sepanjang itu. Tapi karena udah terlanjur datang dan penasaran, akhirnya kami ikut antri juga deh. Sini ya, biasanya. Iya, kirain aku langsung depan. Setelah menunggu beberapa saat, pesanan kami akhirnya datang. Kuahnya hangat, baksonya kenyal, ditambah tahu dan pelengkap lainnya yang pas banget disantap setelah perjalanan cukup jauh. Rasanya sederhana, tapi memang nikmat. Gak heran kalau tempat ini selalu ramai pengunjung. Hebat Agor. Ini suasananya nih, suasananya banyak banget. Mau makan ngantri. Habisin ya bocil. Habisin ya. Setelah perut kenyang dan energi terisi kembali, kami pun melanjutkan perjalanan buat pulang. Memasuki kawasan Paster, lalu lintas mulai terlihat semakin padat. Kendaraan bergerak pelan dan gak lama kemudian kami terjebak dalam antrian yang cukup panjang. Untungnya suasana di dalam mobil masih santai, perut juga sudah terisi, jadi kami nikmati aja perjalanannya. Kami mengobrol tentang berbagai momen seru yang kami alami selama liburan di Garut. Mulai dari perjalanan berangkat, jalan-jalan di kota Garut, main di playground sama si bocil, sampai pengalaman kecil yang justru bisa menjadi kenangan paling berkesan buat kami. Perlahan kemacetan mulai terurai dan kendaraan kembali bergerak lebih lancar. Menjelang sore, kami mendapatkan bonus pemandangan yang benar-benar indah. Saat melintas di kawasan tol Padalarang, langit mulai berubah warna. Sinar matahari sore memancarkan warna keemasan yang menyelimuti perbukitan dan jalan tol di sekitar kami. Momen seperti ini selalu jadi favorit dalam sebuah perjalanan. Bukan karena destinasinya, tapi karena ada perasaan yang tenang dan sulit dijelaskan saat melihat matahari perlahan mulai turun setelah seharian berada di jalan. Rasanya seperti penutup yang sempurna untuk liburan singkat kami kali ini. Dan akhirnya setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, kami pun tiba kembali di rumah dengan selamat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan kami dari awal sampai akhir. Dan semoga cerita sederhana ini bisa menjadi hiburan, inspirasi, atau mungkin referensi buat kalian yang sedang merencanakan liburan ke Garut. Dan kalau kalian suka dan konten perjalanan seperti ini, jangan lupa bantu support channel ini
dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan petualangan kami berikutnya. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Dadah!